Shalom adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Lause Mary. Ya adik-adik, kita kembali online di GKY Medan. Ya adik-adik, kita sudah masuk di bulan Desember ya. Di tahun 2021 kita sudah masuk ke Advent kedua ya adik-adik. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagu demi lagu. Sebelumnya kita juga akan dengan sepenuh hati mempersiapkan hati kita ya adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, langsung aja adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami semua dapat kembali memuji Tuhan. Kembali kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan yang penuh kasih, yang menjaga dan melindungi kami sungguh berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Tuhan lindungi kami, anak-anakmu di sekolah minggu. Tuhan pimpinlah kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik kembali, langsung aja adik-adik untuk bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Ya, Lause akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Ya, kita akan memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan ya. Kita akan bersorak-sorak dengan sepenuh hati kita. Lagu
adik-adik, kembali kita akan memuji lagu. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang besar. Nah, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause kembali mengajak adik-adik untuk memuji lagu Yesus Mengasihi Aku. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi dengan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Bobby. Yesus mengasihi aku. Kita akan menyanyi bersama-sama. Yesus yang selalu mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia menenangkan aku, Dia menjaga aku, Dia mengasihi aku, Dia menenangkan aku, Dia menjaga
Baik adik-adik sekalian, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, hari ini Lausa tidak akan cerita sendirian. Sebab hari ini ada seorang teman lama yang sudah lama tidak muncul di sekolah minggu kita dan hari ini akan menemani kita. Jadi bukan cuma Lausa Bobi tapi juga ada Tobi di sini. Iya adik-adik, ya Tobi sekarang menemani kita lagi di cerita sekolah minggu hari ini ya. Tobi sudah lama ya kita nggak cerita bareng ya. Iya, Lausa sudah lama sekali aku tidak menemani Lausa cerita. Aku kangen sama teman-teman semua. Iya ya, Lausa juga kangen ya bisa ketemu langsung sama adik-adik. Kangen juga sama Tobi ya. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan sama-sama merenungkan cerita firman Tuhan ya bersama Lausa Bobi dan Tobi. Nah kalau gitu yuk sekarang kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita semua mau duduk dulu dengan manis, kita ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, lalu semuanya ikuti Lausa Bobi berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lausa Bobi, Kenapa Tobi? Lausa Bobi lagi nyusun apaan sih? Ini. Nah, Tobi dan adik-adik, di depan Lausa nih, Lausa tuh punya koleksi baru, ya. Koleksi? Iya, jadi ini baru aja ada yang ngasih Lausa hadiah. Hadiahnya ini unik sekali. Ini adalah lilin aromaterapi. Jadi lilin yang kalau dinyalain itu wangi sekali. Nih coba lihat ya Tobi ya, nih yang satu ini dalam gelas warnanya hijau, bentuknya mawar. Ini nih ada satu lagi sudah Lausa buka. Nih Tobi lihat. Wah, cantik sekali Lausa. Betul ya, nih bentuknya mawar, warnanya itu kuning, abu-abu, ada oranye, hijau, warna-warni bagus sekali. Lalu ini juga nih Tobi, ada yang warna putih, lalu juga ada yang warna pink. Nih coba Tobi cium wanginya. Wah, wangi ya Lausa. Iya betul, apalagi kalau dinyalain, ya kalau kita bakar wangi sekali. Lalu ini nih Lausa juga suka ini. Warnanya kuning, bentuknya bunga mawar. Wah, cantik sekali. iya betul sekali ya, bentuknya bunga mawar, cantik sekali ya. Tapi Lausa Bobi nggak mau nyalain. Lah, kenapa Lausa? Kok nggak dinyalain? Kan ini lilin. Betul Tobi, meskipun lilin tapi kan bentuknya bagus ya. Sayang kalau dinyalain. Kalau dinyalain nanti habis, bentuknya jadi jelek. Nanti Lausa nggak bisa lihat lagi bentuknya yang cantik. Ah, gitu ya Lausa. Oh ya Tobi, Lausa, kok gelap? Lausa mati lampu sih ini. Lausa, aku takut gelap Lausa. Lausa. Gimana nih? tenang Tobi, ada Lausa di sini. Kamu jangan. Lausa, tolong, Lausa, nyalain saja lilinnya Lausa. Aku takut gelap. Tolong nyalakan lilinnya. Aduh, tapi jangan dinyalain kan Lausa sayang sama lilinnya. Tapi Lausa, aku takut gelap. Lausa nyalakan lilinnya Lausa. Aku takut. Waduh adik-adik, gimana nih? Tobi nangis terus. Ini, aduh, kalau Lausa nyalain, Lausa sayang sekali sama lilin ini. Tapi kalau Lausa nggak nyalain, ini Tobi nangis terus. Aduh adik-adik gimana nih? Aduh, memang sih, aduh butuh cahaya sih, tapi aduh gimana ini? Aduh Tobi jangan nangis Tobi. Aduh, ini
Langsung apain ya? Aduh, nyalain jangan ya. Ini bentuknya bagus semua. Nyalain jangan ya. Sudah nyala. Asik. Iya tuh Tobi. Aduh, akhirnya nyala ya. Lausa kenapa sih susah banget buat nyalain lilin-lilin ini? Ya kan Tobi tadi Lausa sudah bilang, Lausa sayang sama lilin-lilin ini. Tapi kan Lausa ini namanya lilin. Lilin itu harusnya dibakar, dinyalain biar berguna sesuai fungsinya. Ya juga ya. Namanya juga lilin ya. Lilin memang untuk dibakar ya. Meskipun bentuknya cantik, meskipun ada aroma wanginya, tapi memang fungsinya untuk dibakar ya. Oh iya Tobi, Kenapa Lausa? ngomong-ngomong soal lilin, sebenarnya lo sepikir-pikir peristiwa hari ini sebenarnya nyambung juga loh sama cerita kita hari ini. Hah? Cerita kita hari ini? Memangnya cerita kita hari ini tentang apa Lausa? Apa tentang penjual lilin ya? Bukan, Tentang pencipta lilin? bukan juga. Terus tentang siapa dong Lausa? Cerita hari ini adalah tentang Maria, mamanya Tuhan Yesus. Hah? Maria mamanya Tuhan Yesus? Memang Lausa apa nyambungnya tentang Ibu Maria dengan lilin-lilin ini? Kan Ibu Maria gak jualan lilin loh Lausa. Iya, memang Ibu Maria tidak jualan lilin. Lalu apa nyambungnya? Nah, penasaran kan? Apa sih kaitannya tentang lilin-lilin ini dengan cerita tentang Ibu Maria hari ini? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya Tobi, yuk Lausa pengen ajak kita sama-sama baca kisah firman Tuhan hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita simak sama-sama ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik, jadi tadi kita sudah dengar ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, selama masa Advent sampai Natal nanti, kita ini sedang membahas satu tema utama, yaitu tentang kisah kasih Kristus.
Ya, karena Natal itu adalah berbicara tentang kasih Tuhan bagi setiap kita. Dan minggu lalu kita sudah bahas tema pertama loh. Ada yang ingat nggak? Tobi ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Aku ingat. Minggu lalu kita bahas tentang tema kisah kasih Kristus bagi Zakaria. Nah, iya betul adik-adik. Jadi minggu lalu ya kita sudah belajar tentang dari kisah hidupnya Bapak Zakaria. Ya, kita belajar untuk mensyukuri kasih Tuhan dengan belajar percaya. Ya, seperti Bapak Zakaria dapat janji yang susah dipercaya tapi dia mau belajar percaya sebagai bentuk syukur akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Nah, hari ini kita belajar dari satu tokoh lain, yaitu siapa? Ibu Maria. Betul sekali ya, dari Maria. Nah, adik-adik, tadi Maria itu bertemu dengan malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, Maria ketemu malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan memberikan satu tugas yang tidak mudah bagi Maria. Tobi, tadi tugasnya apa sih yang malaikat berikan untuk Maria? Itulah Lausha, malaikat Tuhan itu mengatakan kalau Maria akan mengandung bayi juru selamat, yaitu Yesus. Begitu kan Lausha? Betul sekali. Ya, jadi malaikat Tuhan memberitahu Maria kalau dia akan mengandung, tapi bukan bayi biasa. Dia akan mengandung bayi yang akan menjadi Mesias, menjadi juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dan tugas ini sebenarnya bukan tugas yang gampang. Coba Tobi pernah lihat gak sih ibu-ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil? Kalau Tobi lihat mereka, menurut Tobi apa sih yang jadi kesulitan? Apa sih tantangan yang harus para ibu-ibu alami ketika sedang hamil? Itu loh Lausha, kan kalau mengandung adik bayi di perut itu kan berat ya Lausha, perutnya jadi besar, terus kan jadinya kalau jalan ya harus hati-hati karena ada dede bayi di perutnya. Betul, nah itu pertama ya, tidak gampang ya, ada dede bayi di perut, jadi ada lebih berat dan harus menjaga hati-hati supaya tidak kenapa-kenapa. Lalu adik-adik, selain itu juga ya, ketika seorang wanita, seorang ibu hamil yang mengandung bayi di rahimnya, itu juga rasanya tidak enak ya, badan jadi mudah sakit ya, lalu juga mungkin jadi gampang lapar ya, lalu emosinya ya, perasaannya itu jadi bisa naik turun karena rasanya campur aduk ya. Ada rasa senang mau menyambut dede bayi, tapi di saat yang sama tadi tuh capek, berat ya, lalu juga harus cukup gizinya, harus cukup vitaminnya supaya badan ibunya sehat, badan adik bayinya sehat. Jadi banyak hal yang harus dijaga ya. Jadi itu rasanya berat ya, tidak mudah. Ditambah adik-adik, Maria dan Yusuf ini baru bertunangan, belum menikah, belum menjadi suami dan istri. Jadi sebenarnya mereka sama sekali belum terpikir, belum mempersiapkan diri untuk menjadi ayah dan ibu, untuk punya anak. Ya, jadi secara hati, ya, secara pikiran, mereka sama sekali belum mempersiapkan diri, ya, untuk bisa punya anak, ya, untuk membesarkan anak. Jadi adik-adik, untuk Maria menerima tugas ini ya, ini bukan tugas yang gampang. Tapi adik-adik, meskipun ini tugas yang tidak gampang, tadi kita lihat di cerita tadi, di akhir ceritanya Maria memberikan satu jawaban yang luar biasa. Tobi ingat gak tadi apa jawaban Maria? Aku gak ingat Lausha. Waduh. Kalau gitu Lausha kasih tahu ya. Kalau Lausha kasih lihat lagi ayat tadi ya, di Lukas 1 ayat 38a. Maria menjawab ketika malaikat Tuhan sudah memberikan tugas itu, Maria bilang begini, bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan. Nah adik-adik, Maria
rela mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik dan Tobi, ya seperti yang tadi Lause bilang, kisah hari ini tentang Ibu Maria sebenarnya ada kemiripan dengan lilin tadi, nyambung. Memangnya apa Lause nyambungnya? Nah iya, jadi adik-adik kalau lilin tadi, lilin itu kan tadi diciptakan ya untuk dibakar, betul nggak? Lilin itu diciptakan untuk dinyalakan supaya memberikan terang. Meskipun resikonya ada, ya lilin itu harus kehilangan bentuk cantiknya, sumbunya harus hangus, lama-lama habis, lalu dibuang. Ya, itu adalah tujuan lilin diciptakan. Dengan begitu, ya kita harus rela ya membakar lilinnya. Kalau lilinnya nggak rela dibakar, ya lilin itu tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan dia diciptakan. Tujuannya untuk memberi terang, ya memang harus dinyalakan, harus dibakar. Nah adik-adik, seperti lilin yang diciptakan dengan satu tujuan, begitupun juga kita, ya Maria dan kita semua manusia itu diciptakan dengan satu tujuan. Kita diciptakan ya untuk memuliakan Tuhan kita. Ya kita diciptakan sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tugas kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, Tobi, Ya Lause. dan adik-adik seringkali untuk melakukan firman Tuhan itu rasanya tidak enak. Ya, seperti lilin yang harus dibakar, harus kehilangan bentuk cantiknya, ya, harus hangus, ya harus terbakar, rasanya nggak enak. Begitupun juga kita. Waktu kita mau taat perintah Tuhan, seringkali hati kita merasa tidak enak, tidak suka. Contohnya, misalkan satu kali kita sedang asik bermain dengan saudara kita, Koko, Cici, atau Dede. Ya, lagi asik main, tiba-tiba adik kita memukul kita. Ya, dia pukul kita sakit sekali. Dia terus rebut mainan kita, ya. Biasanya seringkali ya kadang-kadang kita lagi asik main, kita ujungnya jadi rebutan. Kalau sudah rebutan jadinya Berantem. Nah kalau sudah berantem biasanya hati menjadi kesal. Nah tapi adik-adik, yang Tuhan mau untuk kita anak-anak Tuhan lakukan, apakah terus-terusan kesal dan marah, atau belajar mengampuni? Mana yang harusnya anak-anak Tuhan lakukan? Ya mengampunilah Lause. Betul ya, yang harus kita lakukan bukannya terus-terusan memendam rasa marah, memendam rasa benci, tapi yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Ya, meskipun yang salah mungkin memang saudara kita itu yang pukul, yang rebut mainan duluan. Tapi kita harus bisa mengampuni. Nah, biasanya mengampuni itu rasanya gak gampang. Betul gak? Hati kita kesal, kita sudah dibuat marah, dibuat sedih, kita jadi menangis, kita yang kesakitan. Tapi kita harus belajar mengampuni sesuai dengan perintah Tuhan. Rasanya tidak gampang bukan? Tapi itulah yang seharusnya kita lakukan. Itulah tujuan kita diciptakan, untuk rela melakukan perintah Tuhan. Nah itulah adik-adik yang Lause ingin ajak kita sama-sama renungkan hari ini dari cerita hidup siapa Tobi? Maria. Nah betul ya, dari kisah hidup Maria kita mau belajar untuk rela melakukan perintah Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak yang jujur, yang taat, yang mau mengampuni, dan lain sebagainya. Semua itu tidak gampang dilakukan, tapi biarlah dari Maria kita belajar untuk bisa mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ya, biarlah kita mau rela melakukan perintah Tuhan. Oke adik-adik dan Tobi, kita tutup firman Tuhan hari ini ya. Sekali lagi kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause Bobby berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk belajar rela mengikuti perintah Tuhan. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi kita sungguh berharga di mata Tuhan. Kita sungguh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu sungguh istimewa bagi kita semua ya. Kita menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus taat dan turut perintahnya. Lagu Aku Istimewa. Istimewa karena kamu, aku istimewa karena kau menciptakan kuat dan hebatku. Aku istimewa karena kau, aku istimewa karena kau menciptakan kuat dan hebatku. Aku istimewa kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa kata Yesus, ku diberi bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus.
adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary. Paket aktivitas anak ini, adik-adik sudah terima belum? Adik-adik sudah lihat? Di sini ada petunjuk, ada pesan penting. Adik-adik bisa membacanya sebelum dibuka. Di sana ada beberapa pesan-pesan. Adik-adik, kita akan buka, kita akan unboxing. Nah, ada apa di dalamnya adik-adik? Di sana di dalam paket ada buku saat teduh. Nah, ada 2 buku. 1 hari sekali kita membaca buku saat teduhnya. Adik-adik bisa menyediakan waktu kapan saja ya. Dan disiapkan buku ini 1 bulan 1 buku ya. Jadi ada 2 buku. Ini Lause taruh di bawah dulu ya. Dan di dalamnya juga ada apa ya adik-adik? Wah, seperti biasa ada juga ada amplop-amplop yang berisi nomor. Nah adik-adik, kita ada 10 amplop kali ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 ya adik-adik. Ada 10 amplop. Amplop ini semua tidak sekaligus dibuka loh ya adik-adik ya. Nah, kita buka sesuai dengan pesan minggu ini. Jika ada pesan dari Lause, infonya ada nomor 1, berarti adik-adik buka yang nomor 1, oke? Juga adik-adik jangan lupa setelah membuat aktivitas, nanti bisa minta papa mama untuk foto dan dikirim ke Lause ya, oke? Ditunggu ya adik-adik ya. Dan ada juga kertas mewarnai buat adik-adik semua. Ini adik-adik bisa mewarnai kapan saja ya. Perlu disampaikan juga dari Lause Mary, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui barcode yang di belakang paket ya. Bisa minta bantuan orang tua ya. Nah, adik-adik jangan lupa rajin-rajin loh ikut sekolah minggu setiap minggu di YouTube GKY Medan ya. Ditunggu, oke? Nah adik-adik, setelah kita buka, kita akan simpan kembali karena kan sudah lihat isinya. Dan kita akan simpan yang belum kita pakai. Ayo adik-adik, kita masukkan kembali semua satu-satu ke dalam kotak paketnya. Biar aman ya. Sampai jumpa adik-adik di aktivitas sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas anak kita dari paket aktivitas anak kita yang bulan Desember sampai Januari nanti. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai di aktivitas yang nomor 1 ya. Kita sudah masuk minggu Advent yang kedua dan ini adalah aktivitas kita yang pertama di bulan Desember. Aktivitas nomor 1 ada di dalam plastik hitam ini. Ada tulisannya ya, warna merah nomor 1 dibuka hari ini tanggal 5 Desember. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini selain menyiapkan amplop kita juga perlu menyiapkan lem uhu. Lem uhu ini juga tersedia di dalam kotak aktivitas kita ya, jadi disiapkan juga ya. Nah adik-adik, jadi selama masa Advent ini aktivitas yang kita buat akan berbentuk hiasan pohon Natal. Ya minggu lalu kita sudah membuat hiasan yang pertama ya, berbentuk salju ya, untuk mengingatkan kita bahwa hati manusia bisa dingin tapi kita harus terus menjadi manusia yang hatinya penuh dengan rasa percaya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat hiasan pohon Natal yang kedua berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu kisah kasih Kristus bagi Maria. Apa sih akan kita buat? Yuk kita sama-sama lihat ya isi dari amplop kita.
Nah adik-adik, di dalam amplop kita sudah ada benang, lalu ada ini pom-pom warna-warni, ada 3 buah ya, di 3 warna. Lalu ada slinger warna hijau, lalu ada lilin elektrik, dan juga ada, wah, ada snack ya. Nah ini nanti dimakan setelah selesai saja ya, kita simpan dulu. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan bersama membuat hiasan pohon Natal berbentuk lilin seperti ini, contoh hasil jadinya. Gimana cara membuatnya? Yuk sekarang langsung aja kita sama-sama untuk membuatnya. Nah adik-adik, tahap yang pertama kita akan memasang talinya lebih dahulu ya sebelum kita hias ya. Jadi kita pelan-pelan dicari ujungnya, ujung talinya di mana ini ya. Lalu kita ambil secukupnya, bikin agak panjang saja ya supaya nggak kurang. Oke. Ya, jadi bikin agak panjang, kita gunting, oke. Nah kalau sudah, adik-adik boleh minta tolong orang tua untuk diikat sedikit di ujungnya ya, supaya tidak gampang lepas ya, diikat sedikit di ujungnya, jadi seperti ini ya. Lalu kalau sudah adik-adik bisa tempelkan lebih dulu di lilinnya. Jadi adik-adik kasih lem di sini, garis lurus, lalu nanti tempelkan si talinya di belakang, oke. Jadi kita kasih di sisi mana aja bebas ya, kasih lem 1 garis begini ya, 1 garis, lalu kita tempelkan si benangnya, oke. Lalu boleh tambahin beberapa sedikit lem lagi supaya agak lebih kuat. Kalau adik-adik ada solasi, bisa juga pakai solasi ya, pakai solasi biasa juga sebenarnya bisa ya, nggak harus pakai lem uhu, pakai solasi juga bisa. Itu juga bisa kuat menempelkan si talinya ini. Kita tiup-tiup sampai kering dulu ya. Nah kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menempelkan slingernya ya. Kita akan menempelkan si slinger ini mengelilingi si kaki lilinnya ini. Jadi seperti ada rumput-rumputnya ya yang berkilauan ya. Jadi untuk bawahnya kita kasih lem uhu juga ya. Kasihnya agak banyak nggak apa-apa ya, cuma jangan beleber juga ya. Jadi kasih di seluruh bawahnya lilin ya. Jadi kasih di seluruh bagian bawah lilin. Kasih agak banyak nggak apa-apa ya, jangan sampai beleber aja, pelan-pelan. Tidak perlu dipencet, cukup diketuk-ketuk saja supaya nggak meluap. Kita tempelkan supaya mengitari si lilin ini. Nah kalau sudah, adik-adik, ini ujung belakangnya ya, ujung si lilin ini, ujung si slinger ini kan ada 2 ujung ya. Adik-adik bisa satukan, kalau susah minta tolong orang tua ya, satukan lalu adik-adik pelintir begini nih, dipelintir begini. Jadi kawatnya saling mengikat ya, jadinya nggak putus gitu ya. Jadi ujungnya adik-adik pelintir, adik-adik satukan ujung kawatnya lalu adik putar-putar gitu ya, jadinya menempel, si kawatnya menempel, nggak berpisah, oke. Nah jadi gitu ya, sudah dikasih lem uhu, ujungnya ketemu ujung kawatnya diputar ya supaya menempel ya, supaya menyatu. Nah kalau sudah dirapihkan ya, nah baru terakhir kita akan tempelkan pom-pom warna-warni ini menjadi hiasan di lilin kita. Bebas ya, mau disusunnya gimana, mau seperti ini segitiga, mau dibarisin, mau gimana, kreativitas adik-adik masing-masing ya. Jadi ini seperti bunganya ya, seperti bunga di rumputnya ini jadi hiasan ya. Sama dikasih lem uhu, lalu kita tempel satu-satu. Nah, selesai sudah gantungan lilin kita ya adik-adik. Nah, adik-adik kalau misalkan ya di rumah adik-adik tidak pasang pohon Natal, Lause juga di rumah Lause tidak pasang pohon Natal. Lalu di mana saya bisa gantung hiasan ini? Bebas adik-adik ya, adik-adik mau gantung di kamar, di lemari, di mana saja. Jadi kita bisa jadikan hiasan ini menghiasi rumah kita, tidak harus di pohon Natal ya. Adik-adik mau gantung di pintu, mau gantung di kamar, bebas ya adik-adik. Jadi kita bikin gantungan pohon Natal ini tujuannya supaya kita bisa mengingat cerita kita hari ini ya, selama masa Advent sampai Natal nanti kita bisa lihat terus dimanapun kita saat kita ada di rumah ya. Nah adik-adik, jadi sampai di sini aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan.
Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri, hari ini tidak ada pengumuman khusus, tapi Lause Bobi mau terus mengingatkan kita ya untuk kita terus setia ikut sekolah minggu, lalu juga kita setia membaca firman Tuhan dari Alkitab dan juga dari buku Saat Teduh kita setiap hari. Ya, supaya makin hari kita makin mengenal Tuhan kita makin cinta Tuhan kita. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.